Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang unsur esensial dan metode geografi regional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Bukhari. Saya Priska Samudra. Perkenalkan, saya Karolina Kapso. Saya Sylvia Rahayu Agustina. Saya Yajna Arista Widya. Saya Rejikan Farhan Maulana. Di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian dari unsur esensial geografi regional dan menjelaskan salah satu unsur esensial geografi regional. Pengertian dari unsur esensial geografi regional merupakan salah satu cabang ilmu dalam ilmu geografi yang berfokus atau mendalami tentang wilayah tertentu yang ada di permukaan bumi. Esensi geografi regional terletak pada upaya untuk memahami suatu daerah secara menyeluruh dengan mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik seperti bentang alam, iklim, dan sumber daya, hingga ke aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk karakteristik unik pada wilayah tersebut. Dengan mempelajari geografi regional, kita dapat mengidentifikasikan pola-pola spasial yang khas, serta perbedaan dan persamaan antar wilayah tersebut. Karena itu, kajian geografi regional sangat penting untuk memberikan gambaran nyata tentang keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah tertentu. Di sini saya akan menyampaikan salah satu saja unsur esensial geografi regional, yaitu letak dan lokasi. Letak dan lokasi ini terdapat dua macam, yaitu letak astronomis dan juga letak relatif. Letak astronomis atau yang biasa kita sebut dengan letak mutlak atau absolut adalah suatu kedudukan objek dalam permukaan bumi yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya seperti negara Indonesia yang terletak pada titik koordinat 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Terus juga 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, yang menyebabkan negara Indonesia terletak pada iklim tropis dan terbaginya 3 zona waktu yang berbeda antar wilayah di Indonesia. Yang kedua yaitu ada letak relatif. Letak relatif adalah suatu posisi daerah yang berdasarkan kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi ini dapat berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan transportasi di sekitar daerah tersebut. Contohnya adalah seperti negara Indonesia yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Relief adalah bentuk permukaan bumi yang tidak rata, meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, hingga pantai. Relief mempengaruhi kehidupan manusia, seperti persebaran penduduk, jenis tanah, pertanian, hingga transportasi. Contohnya, pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua memiliki sumber daya yang berlimpah, seperti emas, tembaga, nikel, dan juga sumber daya alam lainnya, tetapi sulit dijangkau oleh masyarakat sekitar. Yang kedua adalah iklim. Iklim adalah suatu kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama, dalam kurang lebih kurun waktu puluhan hingga ratusan tahun, dengan dipengaruhi oleh letak lintang, ketinggian sirkulasi angin, dan letak geografis. Iklim sangat menentukan dan dalam pola pertanian, jenis vegetasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Contoh, iklim tropis yang berada di Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan juga cocok untuk padi, kelapa sawit, kopi, hingga kakao. Nah, jadi relief menggambarkan bentuk permukaan bumi
sedangkan iklim menjelaskan kondisi cuaca rata-rata. Jadi, keduanya saling berkaitan dan juga menentukan bagaimana suatu wilayah itu berkembang. Unsur yang ketiga yaitu ada geologi dan morfologi. Yang pertama, geologi. Keadaan geologi menjadikan dasar perkembangan, persebaran dalam aneka macam bentuk lahan yang menjadikan kajian geomorfologi. Jenis tanah, sumber mineral, dan tenaga atau energi, serta berpengaruh atas jenis tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu ada morfologi. Morfologi dalam unsur geografi regional membahas tentang wujud dan rupa fisik suatu daerah yang mempengaruhi karakter dan perkembangan wilayah tersebut. Langsung ke unsur keempat, yaitu ada sejarah. Sejarah adalah unsur yang melihat bagaimana perjalanan waktu mempengaruhi pembentukan suatu wilayah. Selanjutnya adalah metode geografi regional. Apa sih yang dimaksud dengan geografi regional? Dan metode apa saja yang ada dalam geografi regional? Metode geografi regional merupakan pendekatan dalam ilmu geografi yang mempelajari dan menganalisis fenomena geografis yang ada dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi terhadap karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan budaya di suatu wilayah. Nah, teman-teman, metode geografi regional ini memiliki 3 metode. Yang pertama adalah metode spasial atau pendekatan spasial. Nah, pendekatan spasial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah analisis dan penilaian terhadap unsur-unsur lingkungan fisik. Di sini kita menganalisis mengenai faktor apa aja sih yang cocok untuk menunjang kehidupan manusia, baik dari segi kondisi alam, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita menganalisis faktor apa aja sih yang mungkin tidak cocok untuk kehidupan manusia. Seperti apakah kondisi struktur tanah di sana kurang baik atau labil yang bisa menyebabkan kerusakan apabila dibangun suatu bangunan di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah apakah masalah yang ada dalam faktor sebelumnya bisa ditanggulangi atau diperbaiki oleh teknologi. Mungkin dengan teknologi yang ada di zaman sekarang, apakah bisa meminimalisir kerusakan apabila dibangun bangunan di daerah tersebut. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu penelitian penduduk. Nah, di sini kita menganalisis jumlah dan distribusi. Nah, di sini kita menganalisis seberapa banyak sih populasi yang ada di wilayah tersebut dan bagaimana populasi tersebut bisa tersebar dan terbagi di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah tingkat perkembangan teknologi. Kita menganalisis apakah di wilayah tersebut mengikuti perkembangan teknologi yang ada atau bahkan sebaliknya yang tidak mengikuti teknologi sama sekali. Nah, dan yang terakhir, kita menganalisis apakah budaya yang ada di daerah tersebut bisa memengaruhi cara hidup mereka dan bagaimana sih cara mereka memanfaatkan lingkungan yang ada. Dan yang ketiga, yaitu penelitian. Penelitian ini berbeda ya teman-teman dengan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk penelitian di sini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan aktivitas manusia dan pola mata pencaharian dengan merealisasikan dan sintesa dari unsur manusia dan fisik. Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah kita tadi menganalisis, meneliti semua unsur yang ada di wilayah tersebut, kita mengevaluasi potensi apa aja sih yang ada di wilayah tersebut yang memungkinkan bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Pendekatan regional atau yang biasa disebut dengan kewilayahan. Apa sih yang disebut dengan pendekatan geografi regional? Jadi, pendekatan regional adalah sebuah metode dalam geografi yang mengkaji fenomena geosfer dengan memfokuskan perhatian pada suatu wilayah tertentu yang memiliki karakteristik yang berbeda atau memiliki karakteristik yang khas di dalam setiap wilayah tersebut.
Nah, serta melibatkan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang ada di dalam wilayah tersebut. Dan titik awal dalam pendekatan geografi regional adalah tempat atau wadah di mana unsur fisik dan manusianya berada. Kemudian unsur lain yang dijelaskan pendekatan regional bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan wilayah. Nah, jadi selain saya menjelaskan definisi dari pendekatan regional tersebut, saya juga mengambil salah satu contoh kasusnya. Di sini saya mengambil salah satu contoh kasus, yaitu banjir yang ada di Jakarta. Kenapa sih kok Jakarta selalu banjir? Jadi hal ini tuh disebabkan oleh curah hujan yang emang tinggi, ditambah dengan permukaan tanah yang ada di Jakarta itu cukup rendah. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ke sungai. Nomor 3, pembelajaran geografi regional. Pembelajaran geografi regional berfokus pada komprehensif tentang suatu wilayah dengan menganalisis hubungan antara aspek fisik dan aspek manusia dalam relasi keruangan yang terintegritas. Ada 3 aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran geografi regional. Yang pertama, kemampuan interpretasi. Interpretasi adalah membaca, memaknai, mengkaji angka, data, atau fakta yang ada di suatu tempat. 2. Membuat deskripsi. Semua data yang sudah didapatkan kemudian diuraikan secara sistematis. Nomor 3, evaluasi. Mengevaluasi semua pembelajaran yang sudah dilaksanakan agar ke depannya dapat lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.